saya ini paling terpengaruh oleh penyair Arab Nabi Khwarizmi. Hidup kira-kira 500 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW. Nah, beliau mengatakan, walasta bimustabiqin akhon latalumuhu ala syu'atin ayurijali mu'adzabu. Walasta bimustabiqin akhon latalumuhu ala syu'atin ayurijali mu'adzabu. Anda bukan orang pertama yang membuat sakit saudaranya, saudara kandungnya. Ala syu'atin ayurijali mu'adzabu. Sebenarnya memang adakah kesopanan di dunia ini? Coba gila, datang ke Indonesia. Ketika itu bangsa kita sudah, apa istilahnya itu, bermacam-macam isinya, sudah heterogen, atau kalau zaman sekarang sudah campur aduk karuan. Di antaranya pada abad ke-4 itu Fahien dari Tiongkok datang ke Sriwijaya, ngajarin orang Buddha tentang agama, termasuk toleransi. Pada abad ke-8 Masehi, orang-orang Buddha dari Sriwijaya datang nyerbu ke Pekalongan, terus naik ke atas gunung. Nah, ketemu kerajaan Kalingga, itu kerajaan Buddha, Hindu ya. Nah, dibiarinnya nggak ada apa-apain, tetap aja pada kerajaan Kalingga, kerajaan Hindu. Kemudian mereka meneruskan perjalanan. Nah, ada yang berhenti di Borobudur, dekat Magelang, Pemundilan tepatnya. Nah, di situ mereka mendirikan Candi Borobudur. Nah, separuh dari mereka di situ, separuh terus ke Jogja bikin Kalingga II, kerajaan Buddha. Jadi di situ kelihatan sekali bahwa bangsa Indonesia itu isinya macam-macam gitu loh. Lalu di Jogja mereka mendirikan Candi Prambanan. Ya, itu adalah candi Hindu Buddha. Nah, itu coba isinya Hindu Buddha. Kemudian dapat 22 tahun candi Hindu Buddha ini pindah ke Kediri, kerajaan Kediri dan Kalingga. Sampai di sana 2 tahun kemudian mereka pindah lagi ke Singosari dekat Malang. 2 tahun setelah itu mereka pindah ke Mojopahit, bikin kerajaan Mojopahit. Seluruhnya itu isinya sudah heterogen. Jadi sudah kata-kata Pancasila Islam. Nah, sampai sekarang ini kita pertahankan terus. Jadi nggak ada gunanya kita bertengkar. Nenek moyang kita itu sejak abad ke-8 Masehi itu sudah campur aduk. Nah, kalau bagi saya punya arti pribadi, karena pada tahun 1919 kakek saya, Kiai Hasyim Asy'ari, itu dengan Kiai Wahab Hasbullah, yang belakangan juga jadi Rois Am NU, dan Cokraminoto ini, bapaknya Arsolo namanya. Nah, itu di Surabaya. Itu bertiga bersaudara sepupu dengan Haji Cokraminoto, Umar Said Cokraminoto, dengan kakek saya dan Kiai Wahab. Nah, itu lalu tiap hari Kamis bertemu di Surabaya. Yang atur pertemuan itu adalah mantunya Cokraminoto, namanya Soekarno, belakangan Bung Karno.
Nah, terbiasalah mereka dengan mendiskusikan hubungan antara Islam dan nasionalisme. Nah, ini kan yang diikuti NU sampai sekarang. Kita pluralistik, kita bicara-bicara aja, gak usah ribut, gak usah bertengkar. Dalam soal kenegaraan kita memang berbeda-beda, tapi dalam soal undang-undang dasar satu gitu. Pada tahun 36 hal ini dinyatakan oleh Muktamar ke-9 NU di Banjarmasin, di mana dinyatakan bahwa kaum muslimin di Indonesia, kaum muslimin santri di Indonesia tidak wajib mendirikan negara Islam. Nah, itu kuncinya. Ya, sampai sekarang semua diikuti 10 tahun kemudian, 36, 45 jadi 45, itu menjadi Pancasila. Itulah yang ada sekarang. Kemudian pada tahun 50 itu kita mengikuti lagi satu tahap baru, yaitu ketika ayah saya jadi Menteri Agama harus mutusin apakah wanita itu boleh menerima beasiswa dari pemerintah untuk sekolah di SGHAIN, Sekolah Guru Hakim Agama Islam Negeri. Lulusan pertamanya termasuk kakak saya yang baru saja meninggal, Nyai Mahfud, hakim wanita pertama. Itu diperbolehkan itu, karena menurut Undang-Undang Dasar nggak ada perbedaan antara wanita dan pria. Itu penting sekali dalam kehidupan NU. Tapi juga bahwa pada tahun 43 Kiai Mahfud Siddiq, kakak dari Kiai Ahmad Siddiq, meninggal dunia sebagai ketua umum NU. Tahun 53 ayah saya meninggal. Akhirnya yang pegang menjadi Kiai Maskur wakilnya. Itu dikembaliin ke politik karena dia memang menentang gagasan untuk lepas dari politik itu. Ya, Kiai Maskur, Kiai Hamid Pasuruan, Kiai As'ad Syamsul Arifin Situbondo, lalu Kiai Mas Nur Surabaya sudah meninggal semuanya. Dan iparnya ayah saya, Kiai Hamid, Kiai Bedowi. Jadi itulah semuanya itu kan terjadi ya. Tidak usah kaget kita. Perkembangan menjadikan NU sekarang ini partai politik yang karena nggak ada yang belain nasionalisme, terpaksa kita yang ngebelain. Dan tidak usah terlalu terpengaruh oleh politiknya. Karena PKB itu politik. Karena PKB itu yang lain-lain politik lah itu. PKB yang enggak malah. Berpolitik tapi tidak membiarkan politiknya berpengaruh di dalam urusan partai. Politik kita cuma satu, yaitu apa ya istilahnya itu, adil, damai dan kuat bagi Indonesia. Kalau gila sih banyak banget itu. Jadi ada orang dia itu lulusan Fakultas Pedagogi Pendidikan. Suatu hari untuk wisuda dia undang saya ke sana, bilang kepada semua orang yang ada di situ, hati-hati ya kalau
keluaran dari Fakultas Pendidikan. Pada suatu hari seorang ahli pendidikan, ahli jiwa datang ke rumah sakit gila. Sampai di sana dia lihat ada orang duduk bersandar di tiang, tangannya pegang lidi, di lidinya itu ada talinya, ada benangnya ke bawah ke air. Dia menempatkan diri sebagai orang, dia bilang itu orang gila kan, dia bilang udah dapat ikan banyak pak. Masa dokter gila, masa begini aja dapat ikan. Jadi yang gila. Jadi yang gila ya mana? Gila itu macam-macam. Gila kerja ada, gila urusan organisasi ada, gila apa gitu. Contoh kalau gila organisasi itu dulu Dokter Fahmi Saifuddin. Periparan saya dulu jam 2.30 datang ke rumah saya di Jalan Kutilang. Mas, di Jakarta Utara itu orang lain pengurus NU-nya berkelahi, ayo kita ke sana yuk, Tanjung Priok. Kami kalau orang dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore ngurusin NU, itu namanya orang seneng dengan NU. Tapi kalau udah jam 6 sore orang masih ngurusin NU sampai jam 12 malam, orang itu gila NU. Tapi kalau udah jam 12 malam masih ngurusin NU itu namanya NU gila. Dulu ada pastor itu duduk jajar seorang kiai di negeri Belanda naik kereta api. Nah, kiainya di dalam mau keluar, pendetanya Belanda mau keluar. Dia ngomong sama kiainya, enggak, bukan, dia duduk. Dia keluarin bungkusan dari tasnya itu, isinya roti. Ayo sarapan. Apa ini? Daging babi. Saya kan nggak boleh makan babi. Bapak nggak tahu enaknya daging. Udah habis itu dapat berapa halte, si kiai turun dia mau lewat pada pendeta. Permisi, saya mau keluar. Loh, mau apa? Janji sama istri. Kayaknya bilang ini. Kata pendetanya, ya silakan, kata kiai. Anda nggak tahu enaknya sih. Lebih enak. Kumpul sama istri lebih enak daripada sarapan. Rumah istri saya itu dekat sekali dengan rumah sakit. Jadi saya cerita, saya lagi jalan di dekat rumah sakit itu, tahu-tahu ada orang lari dari rumah sakit, orang laki, mantri gitu. Terus dia jalan, depan itu ada orang orang perempuan cantik, dari belakang kelihatan. Wah, dia panggil dek. Nah, itu perempuan semakin pelan dia semakin cepat, jadi akhirnya kan sebentarnya kesusul tuh. Panggil dek. Noleh, mukanya nggak ada apa-apanya ini. Dia lari ke sana, lari jauh, dapat 2 kilo, ada orang jual sate. Dia duduk, satenya 10 pak. Dia cerita sambil duduk di bangku. Ya tadi takut-takutin begini. Nah, begitu selesai kata tukang satenya itu, apa seperti saya ini? Dulu tuh ada ceritanya seorang koki atau seorang pelayan persilahkan ibu-ibu dari kita yang jadi tamu di Washington, Anda suka salad? Oh, Selada itu loh. iya. Oh iya, lu apa salad? Iya, selada kan
karena saya orang Islam, jadi saya dididik 5 kali sholat satu hari. Relax itu. Salat dengan sholat sama. Ya banyak. Soalnya paling mana nyolong. Nyolong ikan itu Pak ya? Bisa cerita nggak Pak? Apa aja. Ya mangga, ya ikan, ya sendal ya. Jadi saya pernah nanya pengajian, Anda bikin masjid nggak di sini? Bikin. Bagus nggak? Bagus. Taruh organ di masjid nggak? Enggak. Ya, sendal aja hilang, apalagi masjid. Bagi organ. Organ. Ada orang Sunda, orang Batak punya mertua orang Sunda. Jadi pagi-pagi dia mau ke kamar mandi, mertuanya di dalam. Dia nungguin di depan. Ya, dia nungguin di depan pintu. Setelah pintu selesai, itu mau keluar, ada dia. Terus kata mertuanya kepada dia itu, pokoknya dia bilang, saya di dalam, nggak tahu kamu di luar. Dia bilang, saya tidak pakai celana dalam. Kalau dilihat sih ya, pesantren dulu ya. Pesantren dulu ada tempat di mana guru itu betul-betul dikukulan, ditiru, dipercaya dan diikuti. Nah sekarang ini waku tur saru. Udah aneh, jorok. Gitu. Jadi karena dia ya itu. Nah, NU itu kan wadahnya pesantren gitu aja. Mas sekarang ini banyak sekali kiai-kiai termasuk yang terpengaruh oleh pangkat pribadi-pribadi. Jadi mereka berebut berebut kedudukan dan kekayaan. Nah, PKB saya arahkan untuk tidak. Gitu. Betul. Saya ini paling terpengaruh oleh penyair Arab, Nabi Khawadzubiyani. Hidup kira-kira 500 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW. Nah, beliau mengatakan, walasta bi mustabiqin akhon la talumuhu ala syu'atin ayyur rijali mu'adzabu. Walasta bi mustabiqin akhon la talumuhu ala syu'atin ayyur rijali mu'adzabu. Anda bukan orang pertama yang buat sakit saudaranya, saudara kandungnya. Ala syu'athin ayu rijali mu'adzabu. Sebenarnya memang adakah kesopanan di dunia ini? Coba gila. Di sini kita melihat, kita harus berhati-hati terhadap moralitas. Ya, orang yang ngomong moralitas belum tentu bermoral. Memang kearifan begitu dasarnya itu cuma satu, moralitas, akhlak. Nah, katanya hadis al-ulama warasatul anbiya, ulama ini ahli warisnya Nabi. Apanya yang diwaris? Nabi meninggal, ninggalin karpet udah bolong-bolong. Ya, dia tinggal di masjid. Yang ditinggalkan kan akhlaknya. Dan di Indonesia semrawut ini karena akhlak nggak dipakai. Mana ada sekarang orang membicarakan tentang kesopanan, tentang akhlak? Nggak ada. Tentang kejujuran dan sebagainya nggak ada. Yang ada ya lain-lainnya. Dulu ada orang Mesir saking marahnya kepada UAE, United Arab Airways,
kapal terbang Mesir, sekarang Israel. Misalnya. Begitu udah nggak jadi berangkat, dibatalkan. You use another air flight. Nah, lain lagi kalau orang Eropa, TAP itu, Yeah. Transportation Airline Portugis. Ya begitu juga, terlambat dulu. Ya orangnya bayar, saya bilang mana? Where's the system? Sama orang Malaysia itu. Lambat melulu emas itu. Kan Malaysian Air System. Mana ada sistem? Mana ada sistem? Tapi yang paling bagus itu Singapura-nya. Tahu singkatannya? Sih. SIA. Safe but Inhuman Airlines. Nggak manusiawi. Nggak manusiawi. Kalau Garuda Pak, kayaknya. Nah, Garuda insya Allah. Insya Allah kalau nyampe. Ini apa itu karakter yang lucu-lucu itu sekarang siapa gitu menurut? Lucu semua. Wah. Kalau yang mengagumkan yang dulu, kalau yang sekarang sih lucu semua. Masya Allah ini, Masya Allah yakfur. Kebebasan. Masya Allah yumi wa Masya Allah yakfur. Itu kan digandengkan dengan ayat dengan bait syair yang menunjukkan talafur. Iya, betul. Surat Al-Kahfi itu Pak ya. Berapa ribu bait Pak yang hafal syair-syair kuno itu? Dulu itu tiap tahun saya harus hafal 2.500. Jadi 4 tahun itu 10.000. Dan ini tingkat muskilatnya kan tinggi Pak ya. Di Baghdad itu. Dan celakanya guru saya itu apa namanya, masuk kelas itu yang dihafal cuma nama saya, siapa? dua nama. Dia itu nama saya udah tahu, Abdurrahman. Terus saya gimana baik. Habis itu dia suruh saya sialan. Jadi saya harus selalu siap. Lalu satu lagi namanya Syekh Najmuddin. Itu ada namanya Abdul Zahra, orang Syiah kan gitu namanya. Ini kalau panggil Abdul Turab. Ya Abdul Turab. Saya itu kadang-kadang rindu juga zaman itu. Pasti lagi seger-segernya Di lagi. Baghdad ya. Kalau Bapak kalau buat naskah film apa kita kapan aja ya Bapak cerita, nanti kita tuliskan, Iya, oke. kita buatin filmnya, asik kan. Cerita Bapak di Baghdad terus ke Belanda Pak ya sebetulnya. Iya. Saya di Mesir dulu 2,5 tahun, udah itu di Baghdad 4 tahun, udah itu di Belanda 3 bulan. Di Eropa lah setahun. Ayah saya itu kan senangnya sejarah. Akhirnya itu nawar Raja Umayyah yang pernah jadi raja di Spanyol.